dan pendataan, dan Perpres sedang juga dalam proses untuk difinalkan. 2024 tetap dibayarkan, kenaikannya sesuai dengan yang disampaikan Bapak Presiden untuk ASN TNI Polri, dan untuk pensiunan PP-nya sedang diselesaikan, ini sedang ngebut nih. Jadi kita sekarang sedang kejar-kejar. Tapi jangan khawatir, tetap kita bayarkan Januari ini komplit untuk 12 bulan. Silakan Pak Isa. Keputusan mengenai tukin dari dosen PTN Satker di lingkungan Kemendikti Saintek, PTN ya, dosen di PTN Satker lingkungan Kementerian Dikti Saintek, kemudian dosen PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi, dan dosen PNS LL Dikti serta dosen KL lainnya mengenai tukin sedang dalam proses finalisasi Perpres. Yang 5 itu angka 71 triliun adalah untuk 15,5 juta anak sekolah, 2,4 juta ibu hamil dan menyusui. Realisasinya sampai hari ini adalah penerimanya baru 5,58 juta total ya dari amal ini, dari 17,9 juta yang ditargetkan. Sedangkan angkanya adalah 5 triliun dari 71 triliun. Ini masih Presiden mengharapkan agar pelaksanaan makan bergizi gratis akan mencakup 82,9 juta dan 30.000 SPPG. Jadi ini akan menjadi tantangan di semester kedua. Untuk anggaran pendidikan, kita telah merealisir 259,3 triliun atau 35,8% dari alokasi yang ada di dalam APBN. Ini terjadi kenaikan tipis hanya 0,4%. Dari 259,3 triliun, 82 triliun adalah belanja pemerintah pusat dan TKDD adalah 177,3 triliun. Ini untuk mendukung dari mulai tunjangan profesi guru, tunjangan dosen, gaji dan tunjangan guru, termasuk pembangunan sekolah, bantuan operasi sekolah, bantuan operasi perguruan tinggi, bantuan operasi PAUD, dan bantuan operasi penyelenggaraan kesetaraan. Juga di dalam anggaran pendidikan adalah siswa dan mahasiswa yang menerima beasiswa seperti program Indonesia Pintar, Bidik Misi, Kartu Indonesia Pintar, termasuk di dalamnya juga makan bergizi gratis yang 5 triliun tersebut. Ini semuanya adalah anggaran pendidikan, dan kita lihat bahwa untuk tahun 2025 untuk semester kedua nanti akan terjadi banyak dinamika baru, karena seperti Bapak dan Ibu sekalian mengikuti di dalam berita akan ada sekolah rakyat, kemudian sekolah unggulan, dan juga berbagai program-program di bidang pendidikan yang nanti akan kami jelaskan pada saat laporan pelaksanaan anggaran. Untuk sekolah unggulan dan sekolah rakyat yang sekarang sudah mulai dibangun dan akan diperkirakan mulai beroperasi, ditargetkan dalam hal ini untuk sekolah unggulan Garuda, realisasi semester 1 adalah 1 miliar dari 2 triliun anggaran yang kita sediakan. Ini untuk membangun 4 SMA plus penetapan dana abadi untuk SMA unggulan Garuda. Tahap awal memang masih sedikit penyerapan anggarannya karena masih di dalam tahap konstruksi. Untuk Sekolah Taruna Nusantara dari 1,2 triliun yang dialokasikan untuk infrastruktur SMA Taruna Nusantara di 3 lokasi Cimahi, Magelang dan Malang dan Magelang. Sekolah rakyat yang dibangun oleh Kementerian PUPR dan pelaksananya juga penanggung jawab di Kementerian Sosial telah terrealisir 327,1 miliar di semester 1. Tahap pertama 1,2 triliun renovasi bangunan terutama untuk 200 lokasi, dan tahap kedua akan ada 100 lokasi di tahun 2025 yaitu 9,7 triliun. Kementerian Sosial dalam hal ini bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar melakukan pelaksanaan untuk menjalankan sekolah rakyat tersebut. Saat ini yang sudah siap adalah 63 lokasi
dari berbagai provinsi dan kepulauan, Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Papua, semua lokasi disiapkan. Jumlah siswa yang diterima di 2025 diperkirakan 9.900 siswa untuk 396 kelas, dan mereka ini adalah boarding school, jadi anak-anaknya menginap dan diberikan penginapan dan makan di sekolah tersebut. Untuk program revitalisasi sekolah yang dilakukan oleh Kemendikdasmen dengan anggaran 16,97 triliun, realisasi untuk semester 1 587 miliar, yaitu nanti ada 10.440 satuan pendidikan, 78 adalah sekolah negeri dan 22 sekolah swasta. Kementerian Agama juga memiliki anggaran 0,5 triliun untuk mebeler, dan Kementerian PU yang melakukan revitalisasi madrasah anggarannya 2,52 triliun, realisasi 44,4 miliar. Kita lihat lokasi maupun jumlah dari sekolah yang dilakukan revitalisasi. Untuk anggaran kesehatan, semester 1 terrealisir 36% atau 78,6 triliun rupiah. Ini agak relatively flat dibandingkan tahun lalu, yaitu 0,4%, hampir sama angkanya. Bidang-bidang di bidang kesehatan yang mendapatkan anggaran di semester 1 itu dari mulai revitalisasi rumah sakit 1,9 triliun, kemudian ini baik di Kementerian Kesehatan maupun melalui DAK fisik untuk rumah sakit di daerah. Untuk program bidang kesehatan seperti pembayaran PBI bagi jaminan kesehatan untuk masyarakat yang kurang mampu, 96,8 juta peserta BPJS Kesehatan dibayar oleh negara 23,2 triliun. Untuk program vaksin imunisasi 1,1 triliun, untuk makanan tambahan kepada 1.000 HPK adalah sebesar 15,6 miliar. DAU bidang kesehatan untuk layanan masyarakat 13,4 triliun, bantuan operasi kesehatan sebesar 5,2 triliun terutama untuk 10.161 puskesmas. Dan DAK bidang kesehatan untuk pembangunan puskesmas ada 700 miliar. Kita lihat di sini salah satu program flagshipnya Kementerian Kesehatan adalah memeriksa masyarakat kesehatannya secara gratis, telah menghabiskan 140 miliar. Jumlah pesertanya kita lihat setiap bulannya makin meningkat sampai 3,5 juta pada bulan Mei dan Juni. Ini sesuatu yang mungkin diharapkan akan bisa mendeteksi lebih awal dari kondisi kesehatan masyarakat kita. Untuk pembangunan desa dan UMKM, dua flagship, yang satu adalah program yang sudah stabil selama ini, mungkin sering dimodifikasi untuk kebutuhan tertentu, yaitu kredit usaha rakyat. Target plafon tahun ini adalah 280 triliun, realisasi semester 1 adalah 131,2 kredit yang sudah disalurkan atau 43,7%. Dan dalam hal ini untuk kelompok yang mendapatkan kredit, kita juga akan mengkombinasikan dengan program pemerintah baru, yaitu 80.000 koperasi merah putih, Koperasi Desa Merah Putih yang sekarang sedang di dalam proses pembentukan. Terbentuknya sudah 72.112 koperasi merah putih, dan nanti masing-masing akan menyampaikan proposal bisnis mereka untuk didanai melalui Himbara. Maksimum plafon pinjaman 3 miliar baik untuk CAPEX maupun OPEX. Kita perkirakan dengan beberapa perhitungan, maka pinjaman maksimum 3 miliar akan dicicil kembali selama 6 tahun dan bunga yang ditanggung oleh koperasi adalah 6%. Pemerintah akan memberikan dalam hal ini subsidi bunga, yaitu tadi perbedaan 6% dengan market rate, dan juga pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk jaminan intercept. Artinya kalau koperasi gagal bayar maka akan dilakukan intercept melalui dana desa atau DAU DBH. Untuk program pembangunan desa, alokasi dana desa 71 triliun, kami sudah menyalurkan di semester 1 38,1 triliun.
Dana desa ini dengan perkembangan munculnya koperasi desa tentu akan terus kita monitor agar betul-betul meningkatkan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan di level desa dengan pembentukan koperasi dan dengan tata kelola yang kita minta kepada Kementerian Desa maupun Kementerian Koperasi untuk bisa menjaga secara baik. Sehingga anggaran dana desa bisa menjadi penjamin dan di sisi lain koperasi tetap bisa berjalan dengan good governance yang bisa dijalankan. Ibu Bapak sekalian, salah satu program pemerintah lain yang juga sangat tinggi prioritasnya adalah perumahan rakyat. Kita sudah memiliki program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP dan bantuan stimulus perumahan swadaya atau BSBS. FLPP ini di dalam APBN 2025 adalah ditargetkan untuk 220.000 unit rumah, di mana kita akan menginjeksi 18,8 triliun kepada FLPP, Tapera dalam hal ini, dan kemudian SMF 4,8 triliun, dan untuk subsidi uang muka itu sebesar 5,5 triliun, sehingga total alokasi di dalam APBN 2025 adalah 29,1 triliun. Oleh pemerintah Presiden telah diminta agar target FLPP dinaikkan menjadi 350.000 dan untuk itu maka dibutuhkan injeksi capital tambahan kepada FLPP menjadi 35,2 triliun, SMF dari 4,8 menjadi 6,7 triliun dan untuk subsidi bunga tetap di uang muka adalah 5,5 triliun. Sehingga untuk 2025 dengan target baru FLPP 350 total anggarannya naik dari 29,1 menjadi 49,4. Realisasi semester 1 adalah sebesar 18,8 triliun. Kami masih akan bekerja sama koordinasi dengan Kementerian Perumahan di dalam rangka untuk mendukung program untuk pembangunan rumah swadaya yang bahkan targetnya mencapai 2 juta rumah dan kami nanti akan melakukan untuk alokasi semester kedua yang bisa dilaksanakan. Untuk program pelindungan sosial realisasi 174 triliun atau 34%. Saya rasa ini adalah sudah cukup relatif established dari mulai perlindungan ibu hamil, anak balita hingga anak usia sekolah sampai untuk lansia. Dari mulai pemberian cash langsung, makanan, maupun sampai dengan beasiswa dan dari sisi kartu jaminan kesehatan agar mereka mampu berobat secara gratis. Realisasi anggaran Bansos mencapai 78 triliun dan dalam hal ini programnya yang sudah relatif stabil dari mulai PKH 13,1 triliun, sembako 25,9 triliun, PBI JKN 23,2 triliun, program Indonesia Pintar 6,6 triliun, program Indonesia Pintar Kuliah 7,8 dan rehabilitasi dan asistensi untuk kedaruratan bencana. Jadi total 78 triliun atau naik 2,9% dibanding tahun lalu, ini langsung diberikan kepada masyarakat yang paling membutuhkan dari APBN. Untuk subsidi kompensasi kami telah mengeluarkan 161,4 triliun atau 32,4% dari alokasi anggaran. Kita lihat di dalam tabel ini 161 relatif sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Dan kalau kita lihat dari realisasi semester 1 untuk subsidi energi mengalami penurunan 7,9% dibandingkan tahun lalu semester 1. Untuk subsidi non-energi ada kenaikan 20% yaitu mencapai 25,9 triliun. Terutama kita lihat dari sisi subsidi pupuk yang naik tadi karena penyalurannya tepat waktu, tepat lokasi. Untuk semester 1 ini kami sudah menyalurkan berbagai kebutuhan subsidi seperti yang ada di dalam gambar di atas. Untuk belanja pegawai kami mungkin tidak ulang, tapi untuk gaji kita bayar setiap bulan selama 6 bulan. Untuk semester 1 sudah termasuk THR
dan gaji ke-13. Karena ini dibayarkan untuk THR adalah 2 minggu sebelum hari raya dan gaji ke-13 kita bayarkan di bulan Juni ini. Pensiun juga sama, pensiun untuk THR dan gaji ke-13, THR pensiun ke-13. Sedangkan tahun ini ada pengangkatan calon ASN di mana membutuhkan dana 11,6 triliun rupiah. Sedangkan untuk beberapa tunjangan profesi guru non-ASN yang diberikan oleh Kementerian Dikbud dalam hal ini mencapai 1,5 juta 1,5 hingga 2 juta kepada guru-guru non-ASN. Tunjangan juga diberikan kepada dosen yang waktu itu sempat adanya merasa didiskriminasikan di dalam posisinya antara dosen BLU, dosen ASN di bawah Kemendikti maupun dosen yang ada di dalam PTPNBH. Untuk belanja pemerintah pusat secara total kita sudah membelanjakan 1.003,6 triliun. Ini 37,1% dari total APBN kita. Belanja KL 470 triliun dan belanja non KL 533. Terima kasih Pak Anggito karena terjadi dehidrasi untuk kami. Ibu Bapak sekalian, untuk belanja KL ini kita lihat kenaikan yang cukup tinggi yaitu 40,6% itu mohon maaf itu adalah absorpsi terhadap plafon APBN. Kalau dibandingkan tahun lalu agak lebih rendah karena tahun lalu 44,7 belanja KL sudah terserap, sekarang baru 40,6. Meskipun kalau kita lihat Q1 dalam hal ini terjadi kenaikan belanja dari Q1 ke Q2. Kalau kita lihat kuartal 1 baru 196 triliun yang dibelanjakan, tahun lalu Q1 itu 222 triliun. Jadi memang lebih rendah, makanya tadi pertumbuhan konsumsi pemerintah negatif. Sedangkan Q2 sudah catching up. Kita lihat pertumbuhan belanja KL 274,4 triliun di kuartal kedua dibandingkan tahun lalu yang 265,1 triliun itu sudah ada kenaikan. Jadi dari Q1 ke Q2 kenaikan belanjanya hampir 40%, dibandingkan tahun lalu Q2-nya sudah lebih baik. Ini menggambarkan bahwa KL sudah mulai bisa membelanjakan sesuai dengan anggaran sesudah mengalami impres 1 seperti yang tadi kami sampaikan dari sisi efisiensi dan realokasi. Untuk belanja non-KL masih relatif stabil, kita lihat 315 triliun, tahun lalu 305 untuk Q2-nya, Q1 217, tahun lalu 205. Jadi sama seperti polanya, Q1 ke Q2 terjadi kenaikan belanja 45%. Ini terutama dari mulai pembayaran THR, pensiunan, pembayaran subsidi, dan pembayaran pensiunan ke-13, serta tunggakan kompensasi dari Pertamina PLN yang kita bayarkan tahun lalu Q4, yang memang sesuai dengan mekanisme harus diaudit dahulu. Realisasi belanja 400 transfer ke daerah adalah 402,5 triliun. Kalau kita lihat dari sisi level masih lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang 400 triliun. Dari persentase juga relatif sama walaupun agak lebih rendah yaitu 43,8. Kita lihat yang cukup tinggi adalah DBH lebih tinggi dari tahun lalu 60 triliun dibandingkan 55 dan DAU juga lebih tinggi 227 dibandingkan 224. Perbaikan ini karena beberapa daerah memang mengikuti syarat salur secara tepat waktu sehingga kita bisa memberikan salur kepada TKDD yang cukup tepat waktu. Mungkin saya tidak bacakan halaman 34 untuk Bapak dan Ibu sekalian, pimpinan dan anggota Banggar mengenai siapa yang menikmati transfer ke daerah ini untuk dalam berbagai bentuk dari mulai sekolah, tunjangan guru, kemudian bantuan untuk puskesmas, kemudian dana pelayanan dan perlindungan anak, dana ketahanan pangan. Jadi ini hanya untuk menggambarkan bahwa APBN kita itu sangat diandalkan dan sangat mempengaruhi dan sangat dinikmati manfaatnya langsung oleh masyarakat. Karena sering masyarakat mungkin menanyakan apa peranan dari APBN dan negara.
Untuk sisi pendapatan negara, kami masuk mulai sekarang sisi pendapatan. Pendapatan negara pada kuartal kedua, kita lihat di sini. Pendapatan negara semester 1 mencapai 1.451,6 triliun secara bruto. Tapi secara neto adalah 1.201,8. Perbedaannya adalah karena ada restitusi. Kita lihat dari sisi semester 1 terhadap total target adalah masih di 48,3%. Dibandingkan dengan 3 tahun terakhir memang lebih rendah. Ini karena adanya beberapa tadi yang seperti lihat beberapa kegiatan ekonomi yang melemah. Selain juga ada beberapa measure seperti PPN 12% yang tidak jadi diberlakukan atau hanya diberlakukan pada barang mewah. Itu menyebabkan kita kehilangan target yang sebesar 71 triliun di APBN 2025 ini. Ini tentu mempengaruhi kinerja kita. Beberapa harga migas juga mempengaruhi lebih rendah dari asumsi yang menyebabkan juga penerimaan kita relatif menjadi lebih rendah. Namun kalau kita lihat Q1 ke Q2 terjadi kenaikan pendapatan. Dalam hal ini kita lihat yang paling kanan orange 791 triliun rupiah. Ini kalau dibandingkan kuartal keempat di tahun 2024 semester 1 dan semester 2-nya 779 ini lebih tinggi. Namun semester 1 kita memang lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Sehingga memang ini menggambarkan bahwa kuartal 1 2025 kita cukup mengalami tekanan dari sisi pendapatan negara, terutama karena tadi beberapa measure seperti PPN yang tidak jadi dikolek, namun juga dividen dari BUMN yang tidak dibayarkan, karena sekarang dipegang Danantara itu sekitar 80 triliun. Jadi sebetulnya pendapatan negara mengalami tekanan baik dari PPN maupun dari dividen BUMN, sebesar 150 triliun sendiri, 70 plus 80. Namun kalau kita lihat pendapatan di kuartal kedua, kita sudah mulai berharap bahwa pendapatan negara mulai recover. Dari sisi level nominal sudah lebih tinggi dari tahun lalu. Untuk Bapak dan Ibu sekalian lihat, kuartal 1-2 di 2022 dan 2023 itu memang tinggi, terutama 2023 dan 2022 itu karena harga komoditas waktu itu tinggi sekali. Harga batu bara di atas $300 per ton, harga minyak dan yang lain-lain. Sehingga memang 2024 dan 2025 ini terjadi adjustment terutama pada komoditi dan kemudian dampaknya ke kegiatan ekonomi. Kami berharap untuk akselerasi pendapatan khususnya untuk pajak di kuartal kedua akan terus berlangsung di kuartal 3 dan keempat. Pendapatan pada bulan April dan Juni sudah positif, terutama dari pajak dan bea cukai, terutama dari sektor manufaktur, keuangan, dan sektor pertambangan. Yang sektor pertambangan itu sudah berturut-turut 3 tahun selalu negatif growth karena harga komoditas. Pencapaian penerimaan negara kuartal kedua ini lebih baik dibandingkan kuartal ke-1 tahun 2025 dan lebih baik dari kuartal kedua tahun 2024. Jadi ini yang memberikan harapan kepada kita. Untuk penerimaan pajak secara bruto kita lihat di dalam halaman selanjutnya. Untuk PPh Badan sudah mulai turn positif 6,5%. Ini bagus karena PPh Badan adalah kontributor 3 atau 2 terbesar dari keseluruhan penerimaan pajak kita. Kemudian PPh orang pribadi juga mengalami kenaikan 35,4%, mencapai 14 triliun. Total pajak bruto tahunan yang kita terima di dalam chart ini setiap bulannya tadinya mengalami kontraksi sangat dalam. Ini yang sempat menimbulkan banyak pemikiran, APBN kita mungkin tidak baik. Tapi kemudian kita lihat bulan Januari memang terjadi kontraksi sangat dalam 13,5. Kemudian Februari kontraksinya mulai mengecil di 4,3 dan mulai Maret sampai dengan Juni ini setiap bulan sudah positif growth di 7,6, 7%, 0,2 dan 11,2. Ini yang kita akan terus lakukan. Untuk netonya kita lihat memang jauh lebih dalam lagi. Kontraksi di bulan Januari mencapai 41,9%. Ini karena restitusi cukup besar
sampai dengan Februari masih terasa. Kemudian mulai turn positif di Maret dan April dengan pertumbuhan positif di 3,5 dan 5,8. Di bulan Mei terjadi restitusi lagi dan ini oleh Pak Dirjen Pajak baru sekarang sudah mulai dikelola dari sisi keseluruhan track. Bulan Juni sudah mulai positif growth bahkan double digit di 10,9%. Ini memberi harapan bahwa di semester kedua kita bisa berharap untuk stabilisasi dari penerimaan pajak karena penerimaan pajak adalah backbone dari penerimaan negara. Tapi ini tidak terlepas dari ada harga komoditas, adjustment terutama terhadap komoditas batu bara yang oleh undang-undang sekarang menjadi barang kena pajak. Ini menimbulkan restitusi yang cukup besar kepada penerimaan terutama komoditas batu bara kita. Kalau kita breakdown, mungkin nanti di panja bisa dilihat, saya mungkin tidak akan terlalu detail, tapi kira-kira untuk memberikan keyakinan bahwa kami meneliti secara detail apakah terjadi anomali dari pola penerimaan, sehingga kita bisa meyakinkan bahwa APBN kita dari sisi penerimaan masih bisa kita jaga dan bisa mendukung terutama program-program pemerintah yang cukup banyak dan meningkat. Untuk itu kita lihat pola dari 4 tahun terakhir relatif kita bagus, relatif masih sama. Artinya dari Januari hingga Juni kalau kita lihat level maupun polanya masih relatif bisa comparable. Bahkan mungkin lebih baik dibandingkan 2023 waktu terjadi boom komoditas. Untuk penerimaan bea cukai ini juga kalau kita lihat penerimaan bulanannya masih ups and down. Tapi positifnya naik turunnya itu cukup volatile karena Januari bisa tumbuhnya double digit 14,7 kemudian Februari turun di minus 7,8 kemudian tumbuh lagi di 41,6 minus lagi 16 dan tumbuh lagi 71. Untuk bea masuk masih mengalami penurunan 2,7% mencapai 23,6. Bea keluar tumbuh tinggi 80,4. Ini terutama kami menerapkan bea keluar baik karena CPO harganya mulai membaik dan konsentrat tembaga terutama untuk Freeport dan Aman yang diperbolehkan untuk mengekspor pada saat mereka smelternya mengalami kebakaran. Untuk cukai kita mendapatkan 108,8 triliun ini tumbuh 6,9%. Untuk diingat oleh Bapak dan Ibu sekalian DPR bahwa tahun ini kita tidak menaikkan cukai rokok, kita mengubahnya dalam harga jualnya saja dan pertumbuhan kenaikannya 6,9. Pak Dirjen Bea dan Cukai yang baru yang mungkin saya perkenalkan tadi Dirjen Bea Cukai, Pak Jaka, Dirjen Pajak yang baru Pak Bimo dan Wakil Menteri Keuangan bidang penerimaan Pak Anggito. Nggak perlu saya kenalkan, tapi beliau baru mengatakan baru sekarang ini kesini lagi sesudah 10 tahun Pak Said. Jadi perlu saya kenalkan kembali. Kembalinya si anak yang hilang kira-kira. Sama dengan penerimaan pajak, kami melakukan analisa cukup teliti untuk pola penerimaan 4 tahun terakhir dan kita lihat memang kalau kita lihat di sini tahun 2025 relatif merata Januari hingga Juni untuk bea dan cukai. Dibandingkan 2 tahun terakhir yang cukup volatile tiap bulannya, ini juga ada berbagai measure seperti dinamika global seperti kita semua ketahui, namun juga dampak dari kenaikan cukai terutama golongan 1 yang cukup tinggi dibandingkan golongan 2 dan terutama golongan 3. Kita melihat fenomena dan ini PR untuk Pak Dirjen Bea dan Cukai bahwa banyak rokok sekarang turun menjadi golongan 3 yang cukainya paling rendah dan juga munculnya rokok ilegal karena dianggap cukainya cukup tinggi. Ini merupakan hal yang perlu untuk diwaspadai dari bea dan cukai. Fenomena rokok ilegal dan down trading ke bawah. Selain tentu saja karena situasi global terutama untuk bea keluar dan bea masuk tadi. Untuk PNBP, mungkin untuk Bapak dan Ibu sekalian, Badan Anggaran yang kami hormati, PNBP kita kehilangan 80 triliun karena dividen tidak diserahkan lagi ke APBN tapi dipegang oleh Danantara. Jadi untuk nanti targetnya perlu untuk adanya adjustment dengan adanya keputusan tersebut.
Kita tidak lagi mengandalkan yang 80 triliun dari dividen BUMN. Nah, target untuk tahun ini 222,9 triliun sudah dikoleksi sampai dengan bulan Juni. Ini artinya 43,4% dari total tahun ini. Total tahun ini masih merupakan total dengan tadi dividen yang 80 triliun di dalamnya. Untuk penerimaan negara kita lihat agak terjadi perubahan di 2025 ya, karena tidak ada pembayaran dividen itu. Karena biasanya dividen dibayarkan di bulan Maret. Kita lihat di 3 tahun terakhir selalu bulan Maret ada kenaikan sekitar atau setoran dividen sekitar 70 triliun, kita tidak mendapatkan di bulan Maret tahun ini. Jadi sekarang untuk PNBP kami bekerja keras untuk bisa merecover paling tidak 80 triliun yang tidak jadi kita terima. Jadi dari pajak Pak Bimo kehilangan 71, untuk PNBP 80 triliun itu yang harus kita recover. Dan di tengah dinamika global ini tadi dengan kinerja belanja dan pendapatan yang kami sampaikan, maka defisit anggaran tahun ini yang tentu dibiayai oleh surat utang pemerintah sebetulnya masih memiliki kinerja yang luar biasa baik. Kita lihat investor kita masih cukup kuat dan percaya terhadap APBN. Bid to cover ratio di Indonesia masih sangat tinggi. Ini padahal dalam situasi pasar global yang sangat volatile. Lelang terakhir bid to cover ratio tahun 2025 adalah mencapai 2,58 kali lipat untuk SUN dan untuk surat berharga syariah 2,59. Investor asing masih menunjukkan minat yang cukup tinggi maupun investor lokal kita yang juga tetap loyal untuk membeli surat berharga negara. Rata-rata incoming dari investor asing untuk pembelian surat utang negara kita 21,2%, sedangkan untuk surat berharga syariah 17,58%. Yang kita berikan atau yang kita kabulkan untuk membeli SBN kita hanya 19,35% untuk SUN dan 17,7% untuk SBSN. Dengan minat yang cukup tinggi dan stabil dari investor, maka kita lihat yield SUN SBN kita 10 tahun justru mengalami penurunan di 6,62. Sesudah sempat melonjak akibat announcement tarif dari Presiden Trump, sekarang sudah turun lagi di 6,62. Spread kita juga termasuk yang terendah, mungkin kita lebih comparable-nya adalah dengan India dan Filipina. Itu adalah 3 negara yang dianggap tinggi. Jangan dibandingkan dengan Brazil, kalau Brazil itu bayarnya hampir 10% lebih mahal dari surat utang Amerika. Meksiko 500 lebih mahal dari surat utang Amerika. Kalau kita hanya sekitar 200 basis point. Pembiayaan akan kita jaga terus, itu berarti juga berhubungan dengan APBN secara keseluruhan. Kalau market mengetahui bahwa kita mengelola APBN secara kredibel, hati-hati, maka mereka juga punya confidence yang tinggi terhadap surat berharga negara. Defisit kita masih kita jaga untuk tahun 2025 ini, semester 1 mencapai 204,2, agak lebih lebar dibandingkan tahun lalu. Karena tadi di semester Januari Februari penerimaan pajak kita tadi mengalami kontraksi yang cukup dalam. Namun kita berharap di semester kedua akan recover. Namun seperti diketahui bahwa tahun ini APBN kita didesain untuk defisit 2,53% dari GDP, di mana SBN neto akan diterbitkan 642, pinjaman 133 triliun, dan total penerbitan utang 775 triliun. Realisasi semester 1 untuk SBN 308,6 triliun atau 48%, pinjaman 6,9 triliun atau baru 5%, sedangkan jumlah dari keseluruhan utang 315 atau 40,7% dari target APBN tahun ini. Saldo kas kita cukup baik, masih bisa menjaga di dalam situasi di mana tadi program-program pemerintah yang terus akan dijalankan dan juga dalam suasana dunia yang masih penuh gejolak.
Untuk realisasi below the line atau investasi pemerintah semester 1, kita lihat terutama adalah satu, mendukung untuk ketahanan pangan. Kita telah menginjeksi 16,6 triliun rupiah di Bulog semester 1. Ini untuk pembelian beras gabah tadi, dan sekarang juga kita akan segera memberikan injeksi tambahan 5,5 triliun Bulog untuk pembelian jagung. Sehingga petani kita waktu dia menanam, menghasilkan, dia merasa memiliki kepastian dari harga komoditas yang ditanamnya. Sedangkan untuk FLPP kita telah menginjeksi 18,8 triliun untuk mendukung 115.930 unit rumah MBR dari target 350.000 tahun ini. Kita juga mendapatkan pengembalian ada 1,54 triliun pinjaman PEN daerah yang diberikan selama pandemi sudah kembali ke pemerintah, dan juga dari investasi non permanen 240 miliar serta cadangan pemerintah di BLU yang menghasilkan return 50 miliar rupiah. Kami menutup dengan semester 1-nya dulu sebelum saya masuk ke bagian terakhir. Jadi Bapak Ibu pimpinan dan anggota Badan Anggaran, tabel berikut di halaman 45 adalah realisasi semester 1. Ini biasanya wartawan menunggu karena biasanya kami sampaikan di ALKO konferensi pers. Semester 1 1.201,8 triliun pendapatan negara atau 40%. Untuk kita tambah Bapak pimpinan dan anggota, kita tambahkan kolom tambahan ya, mungkin yang kami sampaikan ke Bapak dan Ibu sekalian, file pertama hanya sampai yang kolom persen terhadap GDP. Kenapa kita tambahkan kolom terakhir? Karena Pak Anggito, Pak Bimo, dan Pak Jaka melaporkan ke saya ada tambahan pendapatan yang diterima hari Senin kemarin, yaitu hari terakhir di bulan Juni. Ya, jadi waktu kami cetak hari Minggu belum termasuk yang kita terima hari Senin. Jadi yang angka di kolom terakhir itu adalah angka adanya tambahan pendapatan berapa triliun Pak Anggito tadi? 9 triliun. 9 triliun di hari Senin yang barokah. Jadi kita dapatkan itu, kalau Bapak lihat pajaknya 831,3 triliun menjadi 837,8. Itu untuk penerimaan pajak. Untuk bea cukai 147 menjadi 147,5. Itu ya. PNBP-nya 222 menjadi 224,2. Itu Bapak. Jadi kalau kita lihat perbedaannya adalah 1.201,8 triliun menjadi 1.210,19 triliun rupiah. Itu perbedaan dari yang kami sampaikan untuk transparansi dan konsistensi, karena dokumen yang kami sampaikan ke DPR adalah per hari Minggu. Untuk belanja negara 1.406 menjadi agak sedikit naik 1.407, dengan belanja pemerintah pusat 1.003,6 menjadi 1.006,5, dan transfer ke daerah 402,5 turun menjadi 400. Ini berarti ada koreksi. Belanja tumbuh 0,6%, penerima pendapatan negara dalam hal ini kontraksinya lebih kecil, dan keseimbangan primer kita masih surplus 59,2 triliun rupiah. Defisit kita di 0,81% dari GDP atau 197, lebih kecil dari yang kami laporkan dicetak yaitu 204,2. Itu adalah posisi semester 1. Outlook-nya kira-kira seperti apa untuk semester 2 Bapak dan Ibu sekalian? Beberapa hal yang mungkin kami akan sampaikan. Pertama, kita tetap akan menjaga perekonomian dari sisi stabilitas makro bersama Pak Gubernur dengan kebijakan fiskal dan moneter untuk mendukung stabilitas tapi juga meredam perlemahan global dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini kami dengan Pak Gub terus berdiskusi apa yang bisa kita lakukan bersama. Defisit APBN di 2,53, kalaupun terjadi perlebaran sama seperti tahun lalu tidak akan menyentuh di 3%. Kita akan terus menjaga efisiensi dan rekonstruksi belanja.
beberapa perubahan yang tadi kami sampaikan, PPN 12% yang tidak jadi diberlakukan untuk seluruh barang jasa, menyebabkan kita kehilangan 71 triliun, dan juga dengan adanya Danantara, maka seluruh dividen sekarang dikelola Danantara sehingga tidak masuk ke APBN. Untuk beberapa program kami akan terus mendukung, walaupun banyak yang masih dalam tahap persiapan, namun dilaporkan kepada Presiden banyak yang siap untuk mulai dilaksanakan di bulan Juli sampai dengan semester kedua ini. Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2025 pada kisaran 4,7 hingga 5,0 untuk semester kedua, sehingga secara keseluruhan antara 4,7 hingga 5,0. Terus program-program unggulan seperti MBG, FLPP perumahan, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, itu semuanya yang memiliki multiplier effect, semuanya akan mulai berjalan di semester kedua. Inflasi tetap terjaga rendah untuk menjaga daya beli. Dan tentu kita akan terus menciptakan momentum investasi dan ekspor. Investasi ini terutama untuk hilirisasi sangat penting maupun investasi dari swasta murni. Kami memperkirakan inflasi akan terjaga di semester kedua meskipun mungkin sedikit lebih tinggi, yaitu di 2,2 hingga 2,6. Untuk nilai tukar di 16.300 hingga 16.800, dan yield SBN meskipun kita berikan cukup lebar, namun kalau komunikasi efektif mengenai outlook APBN kita cukup stabil, saya yakin mungkin kita bisa menjaga di bawah 7%, bahkan mendekati di batas bawah di 6,8 seperti yang tadi terlihat pada kinerja semester 1. Outlook harga minyak mungkin agak sulit, kemarin sempat melonjak harga minyak karena adanya pengeboman di Iran. Namun kita melihat bahwa ada tren perbaikan, semoga tetap terjaga suasana kondusif dari sisi geopolitik dan perang di Timur Tengah. Sehingga kami memperkirakan cukup lebar antara 66 hingga 94 dolar di semester kedua. Outlook dari berbagai lembaga kita lihat cukup variatif, energi dunia, lembaga energi dunia adalah memproyeksikan 66 dolar, Bloomberg di 69, World Bank di 64. Jadi ini masih dalam rentang. Untuk lifting tadi selain yang kami sampaikan di paripurna DPR mengenai tambahan dari Banyu Urip, ini adalah antara 593 hingga 597 ribu barel per hari. Sedangkan gas masih di bawah 1 juta, yaitu 980 hingga 976 di semester kedua. Asumsi makro untuk semester kedua, kita lihat growth di 4,7 sehingga outlook juga masih di 4,7 hingga 5. Inflasi antara 2,2 hingga 2,6, suku bunga SBN di 6,8 hingga 7,3. Nilai tukar di 16.300 16.800, harga minyak antara 68 hingga 82, lifting di 593.000 hingga 597.000, dan untuk gas 976 hingga 980.000 setara minyak per hari. Outlook dari pendapatan negara kita lihat di sini, penerimaan pajak oleh teman-teman Pak Bimo dan teman-teman DJP masih akan dijaga dengan growth 7,5%. Sehingga pada akhir tahun 2025 diperkirakan kita akan mengumpulkan 2.076,9 triliun rupiah. Tentu ini perlu tetap dijaga secara luar biasa. Banyak effort ekstra seperti joint program yang dilakukan dan sekarang dimonitor oleh Pak Anggito setiap hari, juga berbagai effort baik di bea dan cukai maupun pajak dengan mengintroduce beberapa measure baru. Untuk bea dan cukai kita perkirakan akhir tahun akan terkumpul 310,4 triliun, atau itu artinya tumbuh 3,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan tidak menaikkan cukai tapi menaikkan harga jual eceran, kemudian memberantas rokok ilegal maupun kecenderungan down trading, serta akan dilakukan measure untuk men-track and trace
autentifikasi cukai, dan operasi untuk pemberantasan rokok ilegal. PNBP kita seperti kelihatan di sini untuk outlook-nya lebih rendah dari tahun sebelumnya, yaitu 477,8. Seperti kami tadi sampaikan, karena PNBP tidak lagi menerima dividen, yaitu kehilangan 80 triliun. Dan kita juga akan melakukan adjustment terhadap beberapa harga komoditas. Jadi kita cukup konservatif untuk estimasi PNBP. Akan kontraksi sebesar 18,3 karena komoditas, lifting minyak maupun tadi dividen BUMN yang tidak lagi diberikan ke APBN. Belanja kita sampai dengan akhir tahun diperkirakan mencapai 2.663 untuk belanja pemerintah pusat, sedangkan transfer ke daerah mencapai 864,1 triliun. Untuk belanja pemerintah pusat itu ada growth 6,6, terutama untuk mendukung program-program pemerintah seperti MBG, sekolah rakyat, revitalisasi sekolah, sekolah unggulan, penguatan ketahanan pangan. Kita juga akan melakukan percepatan beberapa penyerapan pinjaman luar negeri, terutama untuk infrastruktur, peralatan alutsista, kesehatan, almatsus. Juga sudah memperhitungkan pembayaran subsidi kompensasi dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk TKDD 864 ini flat terhadap tahun lalu. Beberapa DBH untuk perhitungan kurang bayar yang bisa kita bayarkan apabila fiscal space-nya memang ada. DAU tentu sangat dipengaruhi kinerja dari pemerintah daerah. DAK untuk yang kita dalam hal itu mengalami efisiensi karena banyak inisiatif presiden ini sekarang sebetulnya merupakan program yang harusnya dilakukan juga oleh pemerintah daerah seperti jalan raya, irigasi, dan berbagai hal yang sekarang ini diambil alih oleh belanja pemerintah pusat. Jadi memang DAK fisik mungkin akan mengalami trade off dengan belanja KL. Untuk dana otsus, dana keistimewaan diperkirakan akan terserap seluruhnya, dan dana desa tadi selain untuk menjadi penjaga terhadap koperasi merah putih juga diharapkan tetap akan bisa diserap dengan perbaikan tata kelola dan hasil. APBN 2025 akan kita jaga sehat, kita terus men-trace dan memonitor baik dari sisi penerimaan maupun belanja dan suasana dari sisi pembiayaan. Outlook dari APBN 2025 adalah di tabel sebagai berikut. Kalau kita lihat untuk penerimaan di 2.865,5 triliun, ini artinya 95,4% dari APBN akan dicapai. Kalau kita lihat dari penerimaan pajak akan mencapai 2.706,9 ya dalam hal ini, atau 94,9% dari target APBN 2.189. Kalau kita lihat tadi karena adanya PPN yang tidak jadi, tentu kita memang lebih rendah, tapi kita juga mencoba memitigasi dari penerimaan komoditas yang mengalami perlemahan. Untuk bea dan cukai 310,4 ini lebih tinggi atau 102,9% dari target APBN yang 301,6. Ini Pak Jaka semester kedua perlu untuk menjaga penerimaan. Mungkin dengan dirjen baru kita akan dapat lebih banyak lagi. Amin. Kalau Pak Jaka itu jawabnya selalu siap Bu gitu. Jadi siap dan laksanakan dan nanti deliver. Untuk PNBP 477,2 kami sudah memasukkan dari target 513 dari Bapak dan Ibu sekalian. Lihat 513,6 itu termasuk dividen 80 triliun yang tidak jadi keterima. Jadi kalau dikurangi 80 triliun harusnya di 530. Tapi kami mentargetkan PNBP-nya harus di 477. Jadi artinya PNBP harus mencari recover sekitar 30 sampai 40 triliun dari dividen yang nggak jadi kita terima melalui penerimaan yang lain. Itu kerja keras Pak Agus Rofiuddin ada nggak di sini? 92,9 ada. Oh, nanti akan masuk ke anggota panja.
Ini semuanya tugas dari Pak Anggito untuk jagain 2865,5 triliun untuk pendapatan negara. Untuk belanja negara 3.527,5 triliun dari APBN 3.621 atau kita perkirakan 97,4%. Belanja KL akan naik menjadi 1.275 triliun. Ini karena banyak belanja non KL kita atau dari BUN kita naikkan ke atas dengan program-program baru pemerintah. Makanya kalau Ibu Bapak lihat belanja non KL-nya dari 1.541 waktu itu kita mendesain APBN 2025, mungkin Bapak dan Ibu sekalian ingat, memang diberikan diskresi cukup banyak untuk BUN karena ini pemerintahan baru di mana Presiden Prabowo memiliki program-program dan oleh karena itu kita cadangkan waktu itu di belanja BUN atau belanja non KL. Sekarang karena Presiden sudah menetapkan prioritasnya kita pindahkan ke KL sehingga belanja KL yang tadinya 1.160 itu menjadi 1.275,6 triliun rupiah. Sedangkan belanja non KL di 1.387 kita perkirakan atau 90%. Ini sudah memasukkan subsidi pensiun dan juga pembayaran bunga utang itu tetap terjaga dengan baik di dalam belanja non KL. Belanja KL ini yang baru seperti MBG, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, pertahanan, UMKM itu semuanya masuk sehingga menaikkan belanja KL menjadi 109,9% dari APBN awal. Transfer ke daerah 864 ini juga karena DAK fisik yang kita ambil di dalam rangka efisiensi dan untuk prioritas baru sehingga penyerapannya diperkirakan 93,9% dari 919 triliun. Jadi outlook APBN 2025 pertama untuk keseimbangan primer negatif 109,8 triliun dan untuk defisit totalnya di 662 menjadi 2,78% dari GDP, agak lebih lebar dibandingkan APBN awal tapi masih cukup manageable. Kami akan meminta persetujuan DPR untuk menggunakan sisa anggaran lebih 85,6 triliun sehingga kenaikan defisit itu tidak harus dibiayai semua dengan penerbitan surat utang namun menggunakan cash yang ada. Jadi untuk DPR Banggar kami mohon untuk poin yang keempat nanti dibahas dan mendapat persetujuan di dalam pembahasan LAPSEM ini. Kami tutup kesimpulannya APBN 2025 luar biasa sangat dinamis dalam pelaksanaannya karena berbagai faktor di dalam negeri sendiri, karena adanya KL-KL yang baru, perubahan prioritas, adanya Impres 1, itu semuanya rekonstruksi belanja cukup besar mempengaruhi selain dari sisi penerimaan negara yang tadi juga mengalami restitusi terutama di bulan Januari, Februari. Sehingga pelaksanaan APBN 2025 memang luar biasa menantang. Tapi kami akan berusaha untuk menstabilkan dan bekerja keras agar APBN tetap terjaga sehat, kredibel. Kondisi yang tidak bisa kita kontrol yaitu global yang masih sangat dinamis dan menimbulkan ketidakpastian tentu memiliki potensi gejolak ke dalam perekonomian kepada masyarakat dan meskipun APBN sendiri dalam suasana menantang harus tetap menjadi instrumen yang bisa diandalkan. Kita juga menyiapkan APBN bisa mendukung agenda prioritas, yaitu beberapa sudah disampaikan Presiden, MBG, revitalisasi sekolah, kesehatan, sekolah rakyat, koperasi merah putih maupun ketahanan pangan. Namun tetap terjaga APBN-nya. Kita berharap dengan defisit 2,78 memberikan signal bahwa APBN 2025 mendukung berbagai program penting dan di sisi lain menjadi signal countercyclical terhadap perekonomian dunia yang cenderung melemah dan risiko yang meningkat. Untuk ini kami juga akan terus melihat dari sisi harmonisasi belanja pusat dan daerah, terutama untuk APBN, APBD dan TKDD, karena banyak tools dari yang dilakukan oleh Presiden saat ini adalah tools yang sebetulnya menjadi domain dari pemerintah daerah. Namun banyak yang diambil alih oleh pemerintah pusat seperti jalan raya, koperasi desa dan yang lain-lain. Sehingga kami memang perlu untuk melihat
dengan mata terbuka antara APBN, belanja pusat, belanja KL, belanja BUN dan TKDD ini secara harmonis. Kami juga memohon dukungan Pak Gubernur Bank Indonesia untuk berbagai program-program pemerintah tanpa mengkompromikan independensi dan efektivitas Bank Indonesia sebagai pengelola moneter. Namun memang kita akan terus menggunakan seluruh instrumen agar berbagai program transformasi bisa berjalan, ekonomi bisa terjaga, namun juga tools APBN, fiskal dan moneter juga tetap terjaga dengan baik. Demikian Bapak pimpinan dan para anggota Badan Anggaran untuk laporan semester 1 dan outlook semester 2